semuanya, perkenalkan nama saya Nek Fausa dari RPL 11. Saat ini saya akan mengajarkan soal latihan bab 3 dari buku basis data. Soal pertama, ketika mendesain struktur tabel siswa untuk basis data sekolah, domain nilai atribut nama yang paling sesuai adalah jawabannya D, kombinasi huruf abjad dari A sampai Z, karena nama itu terdiri dari kombinasi abjad dari A sampai Z. Nomor 2, pada tabel siswa, tipe data yang tepat untuk atribut alamat, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten kota adalah jawabannya D, varchar. Karena varchar itu bisa digunakan untuk alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, dan beberapa atribut yang lain. Nomor 3, pemilihan tipe data yang paling sesuai untuk atribut jenis kelamin pada tabel siswa adalah jawabannya B, char. Karena jenis kelamin itu tidak terlalu panjang, jadi tidak usah memakai varchar, memakai char saja sudah cukup. Nomor 4, jika di basis data sekolah terdapat tabel guru, atribut domainnya dapat diatur menggunakan constraint check-in adalah jawabannya E, gaji. Karena kita akan menghitung gaji dari batasan sekian ke sekian. Nomor 5, pada tabel siswa, atribut yang sebaiknya menggunakan tipe data char adalah jawabannya A, nis. Karena nis itu juga tidak terlalu panjang, hanya terdiri dari beberapa angka, jadi char saja sudah cukup. Nomor 6, perhatikan constraint atribut berikut. 1, not null. 2, unique. 3, check like. Pada tabel pelanggan terdapat sebuah atribut email. Perusahaan menyadari tidak semua pelanggannya mempunyai email. Berdasarkan pilihan constraint di atas, constraint yang cocok untuk atribut email tersebut adalah jawabannya unique dan check like. Karena tidak semua email itu sama dan harus berbeda-beda, sehingga unique itu digunakan. Nomor 7, pada DBMS MySQL sudah dibangun 3 basis data, yaitu toko A, B, dan C. Jika Anda ingin menambahkan sebuah tabel ke basis data toko A, perintah SQL yang dapat digunakan untuk menggunakan basis data toko A adalah jawabannya A, use toko A. Karena use itu berfungsi untuk menggunakan sebuah database. Nomor 8, perhatikan statement SQL berikut. Silinder integer 4, not null, check, silinder in 1000, 5000. Statement SQL akan mengatur jawabannya B, nilai di atribut silinder hanya 1000 dan 5000. Nomor 9, pada tabel guru di basis data sekolah, manakah atribut yang dapat diatur untuk menggunakan constraint check between? Jawabannya A, gaji. Sesuai yang tadi saya bilang, gaji itu ada batasannya. Nomor 10, constraint yang memastikan bahwa sebuah atribut tidak mempunyai nilai yang sama adalah jawabannya B, unique. Karena unique itu dalam pengertiannya itu unik dan tidak boleh ada yang sama. Sekarang yang isai nomor 1, tuliskanlah 3 contoh atribut yang dapat menggunakan tipe data char. Contohnya itu jenis kelamin, nis, dan name. Nomor 2, kapankah constraint check-in digunakan? Berikan 3 contoh atribut yang dapat menggunakan constraint tersebut. Pertama, constraint check-in digunakan saat data pertama kali dimasukkan ke dalam database. Atribut dapat menggunakan constraint check-in ini ada gaji, umur, dan tanggal lahir, karena mereka ada batasannya. Nomor 3, sebuah tabel pembayaran digunakan untuk menyimpan catatan pembayaran uang SPP dari siswa. Jika uang sekolah harus dibayar adalah sebagai berikut. Kelas 10 250.000, kelas 11 300.000, dan kelas 12 350.000. Tuliskanlah statement yang benar untuk menentukan tipe data dan constraint yang diperlukan untuk atribut tersebut. Nama siswa menggunakan tipe data varchar, lalu ID pembayaran menggunakan integer, kelas menggunakan varchar, total pembayaran menggunakan integer, lalu constraint yang digunakan itu primary key, foreign key, dan unique. Lalu check. Nomor 4, perhatikan atribut-atribut pada tabel pegawai berikut. Pegawai, isi tabelnya ada ID pegawai, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, pendidikan, alamat, kota, telepon, dan email. Tentukanlah domain, tipe data, dan constraint yang sesuai untuk tabel pegawai tersebut. ID pegawai menggunakan tipe data integer dan dia sebagai primary key di tabel pegawai. Lalu ada nama lengkap menggunakan tipe data varchar. Jenis kelamin bisa menggunakan char atau enum. Tempat lahir menggunakan varchar. Lalu tanggal lahir
menggunakan date, pendidikan menggunakan varchar, alamat juga varchar, kota juga varchar, telepon juga menggunakan varchar, dan juga email menggunakan varchar. Lalu nomor 5, tuliskanlah kode DDL untuk membuat struktur tabel pegawai pada soal nomor 4. Struktur DDL-nya seperti ini: create table pegawai, isinya ID pegawai, integer, lalu auto increment, dan primary key. Lalu nama menggunakan varchar, jenis kelamin enum, tempat lahir varchar, tanggal lahir date, pendidikan varchar, alamat varchar, kota, telepon, dan email juga menggunakan varchar. Sekian dari video saya, terima kasih.